sakit hati. Kamu itu gagal. Gagal menjaga cucu saya, Nisa, sampai dia meninggal. Kamu tahu betapa besar cobaan yang harus Mirsa hadapi? Apa kamu pernah memikirkan Nisa? Saya tahu. Ini salah saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya soal itu terhadap Ibu Desi. Saya tahu apapun yang akan saya lakukan terhadap Mirsa nggak akan pernah bisa menembus kesalahan saya. Tapi saya hanya minta kesempatan untuk bisa membahagiakan dia sekarang. Saya janji saya nggak akan menyia-nyiakan Mirsa lagi, Bu. Jadi saya mohon Bu Desi bantu saya untuk Mirsa mau kembali dengan saya. Tekad Mirsa untuk bercerai dengan kamu itu sudah bulat. Kamu, saya, atau siapapun juga nggak akan ada yang bisa membujuk Mirsa untuk kembali lagi sama kamu. Tapi Bu, Karena itu lebih baik kamu terima saja gugatan cerainya Mirsa. Lupakan dia. Karena kalian berdua itu tidak mungkin bersatu lagi. Sekarang silahkan kamu pergi. Desi jawab dulu, siapa Mirsa sebenarnya? Apa dia adalah anak kita? Saskia? Iya kah? Sebaiknya aku tanya ada hubungan apa Bu Desi sama Pak Pramana. Dah, bader banget sih lu. Orang kata pulang, dari tadi diusir kagak malu kan lu ya? Pulang, mau sampai deh. Iya, Pak. Pulang. Hati-hati, pelan-pelan kalau mau keluar mobil. Makasih, Pak. Soal Ranti dan yang tadi, nanti saya bicara lagi sama dia ya. Iya, Pak. Saya permisi. Hati-hati. Assalamualaikum. Mbak Ranti selalu memfitnah aku dan mengganggu hidup aku. Seperti yang Mbak Ranti nggak akan pernah bisa berhenti membenci aku kalau aku masih sering ketemu sama dia. Apa aku pindah kerja aja ya? Abang tadi nyariin kamu di rumah Pok Siti. Kamu belum pulang. Ada hal lain yang abang harus sampaikan ke kamu. Kamu harus tahu. Dan selama ini abang udah simpan seorang diri dengan rapat. Gak perlu. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Dan jangan pernah temuin aku lagi.
Maksud Anda apa? Menghalangi jalan saya? Jawab pertanyaan saya. Apa Anda mencintai Mirsa? Nggak ada kepentingannya saya jawab pertanyaan Anda. Tolong minggir, saya mau pergi. Kalau memang iya, saya mundur. Di depan saya, Anda selalu biasa aja terhadap Mirsa. Pura-pura nggak ada perasaan apa-apa. Hanya sebatas karyawan Anda. Tapi kalau di belakang saya, Anda itu memberikan perhatian yang lebih terhadap Mirsa. Perhatian yang seharusnya nggak Mirsa dapatkan. Karena dia hanya seorang office girl di kantor Anda. Loh, saya cuman kasihan sama Mirsa. Itu aja nggak lebih. Ngomong kosong. Saya yakin siapapun yang ada di dalam posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama setelah tahu bagaimana kesedihan hidupnya Mirsa. Apalagi saat dia tahu suami yang dicintai hanyalah seorang pembohong. Yang mengalihkan pembicaraan. Apalagi mencari celah untuk menyudutkan saya. Saya tahu Anda diam-diam mencintai Mirsa. Tapi ada satu hal yang harus Anda tahu. Sampai Mirsa berhasil menggugat saya cerai, jangan pernah berharap Anda bisa mendapatkan Mirsa. Pegang omongan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mirsa, kamu udah pulang. Kamu tidak apa-apa? Mirsa nggak apa-apa, Bu. Udah, Ibu nggak usah khawatirin Mirsa. Ibu khawatir pasti Mirsa. Ibu masih kepikiran tadi siang. Waktu kamu diculik, Ibu tuh takut. Makanya Ibu nggak tenang. Tadi Ibu telepon ke handphone kamu, tapi kamu nggak angkat. Astagfirullahaladzim. Handphonenya Mirsa silent, Bu. Lupa Mirsa aktifin lagi. Maaf ya, Bu. Udah bikin Ibu khawatir. Gak apa-apa. Bu, tadi Bang Radit kesini ya. Soalnya Mirsa ketemu di jalan. Mau ngapain lagi dia kesini? Udahlah, udah usah dibahas. Yang terpenting tadi Ibu udah usir dia. Kamu gak usah mikirin. Sekarang kamu makan ya. Ibu udah masak untuk kamu, biar Ibu siapin. Mirsa lagi gak selera makan, Bu. Kenapa? Nanti kamu sakit loh. Kamu lagi ada masalah. Kenapa? Cerita sama Ibu. Mirsa lagi capek aja, Bu. Kamu harus lebih banyak sabar, Mirsa. Karena apapun masalah yang datang ke hidup kamu, pasti ada hikmah di balik semuanya, Mirsa. Mirsa rasanya pengen berhenti kerja aja, Bu. Kenapa? Positi bilang bos kamu baik. Enggak, Mirsa nggak ada masalah sama atasan Mirsa. Tapi sama yang lain. Apa mungkin emang belum rezekinya Mirsa kerja di sana ya, Bu? Apapun keputusan kamu nantinya, Ibu dukung kamu. Ya, Ibu
yakin apapun keputusan kamu itu yang terbaik buat kamu. Akira mandi. Udah. Sikat gigi. Udah. Bikin PR. Udah. Artinya sekarang Akira harus tidur. Ayo tidur. Mama tidur di sini lagi. Boleh nggak Mama tidur di sini sama Akira? Tapi Papa kasihan tidur sendirian. Tapi Papa kan belum pulang kerja, sayang. Nanti malah Mama dong yang kasihan tidurnya sendiri. Jangan-jangan Mama sama Papa lagi berantem. Ayo Akira, ayo kita tidur. Mama udah ngantuk. Ayo tidur. Ran, Aurel udah tidur? Udah, aku pulang ya. Masih ada yang mau aku omongin sama kamu. Soal apa? Aku minta tolong lah, Ran. Tolong kamu cabut laporan kamu untuk Mirsa. Aduh udah deh ya Mas, kamu tuh mulai lagi deh. Enggak, bukan gitu. Menurut aku, masalah kamu sama Mirsa ini cuma salah paham. Nggak perlu dibesar-besarkan. Menurut aku ini bisa diselesaikan cuma dengan kalian bicarain yang baik gitu loh. Ya nggak bisa lah Mas. Aku akan tetap melanjutkan proses hukumnya. Mas, Mirsa itu orang jahat. Otaknya itu kriminal, nyawa aku hampir melayang gara-gara dia, Mas. Terus kamu suruh aku cabut laporannya? Enggak. Aku akan memberikan efek jera buat dia supaya dia nggak berani lagi jahat sama orang lain. Mirsa itu bukan orang seperti itu. Mas, Mirsa itu manipulatif dan dia suka playing victim. Kalau salah tetap salah. Jadi kita lihat aja nanti hasil penyelidikannya. Dan kamu pasti akan tahu siapa Mirsa sebenarnya.